Pertemuan kita kali ini melanjutkan pertemuan kita sebelumnya. Yang sebelumnya kita sudah membahas menentukan distribusi suatu peubah acak baru yang berbentuk diskrit. Sekarang untuk peubah acak baru berbentuk kontinu. Ya, ada dua juga yang dibahas. Yang pertama, distribusi peluang tunggal. Sebenarnya ilustrasinya sama dengan distribusi peluang diskrit. Langsung saja kita perhatikan teorema 6.3. Teorema 6.3 itu bagaimana cara menentukan GY, yang mana jika diberikan Fx atau distribusi peluang peubah acak X dan transformasi Y berbentuk UX, maka perlu dicari. Yang dicarinya ini ada dua. Yang pertama, X sama dengan WY, dan yang kedua, cari Jacobi. Jacobi adalah turunan pertama dari WY. Jacobi nilainya dimutlakkan, sehingga GY itu sama dengan FWY, tidak jauh beda dengan diskrit, tetapi dia dikali dengan mutlak Jacobi. Oke, contoh. Contoh saya ambil pada halaman 208. Misalkan X peubah acak kontinu dengan Fx atau distribusi peluangnya berbentuk X per 12 dengan batas X 1 sampai 5, 0 untuk X lainnya. Oke. Hitunglah distribusi peluang peubah acak Y berbentuk 2X kurang 3. Oke. Maka dari teorema 6.3, apa yang perlu kita cari? Kita harus mencari X sama dengan WY dan mutlak Jacobi dengan Fx dan Y yang diberikan dan batas X yang juga diberikan. Oke. Diketahui Y-nya itu sama dengan 2X kurang 3. Mendapatkan X sama dengan WY berarti kita menentukan nilai X dari Y sama dengan 2X kurang 3. Menjadi 2X sama dengan Y tambah 3X sama dengan Y tambah 3 per 2. Ini adalah WY. Oke. Kemudian yang kedua yang dicari adalah W aksen Y atau turunan pertama dari ini. Oke. Kita buat W aksen Y itu sama dengan turunan pertama, turunan X terhadap Y. Oke. Berarti turunan Y tambah 3 per
terhadap Y. Oke. Berarti nilai ini kita turunkan. Y tambah 3/2. Ini kan sama dengan Y per 2 tambah 3/2. Turunan Y per 2 itu adalah setengah. Turunan 3/2 adalah 0. Maka W aksen Y itu sama dengan setengah. Sehingga GY sama dengan F WY kali mutlak Jacobi. Ini W aksen Y itu adalah Jacobi. WF dari WY itu tadi Y tambah 3/2 kali mutlak setengah. Nah, masukkan Y tambah 3/2 ke X menjadi Y tambah 3/2 per 12 kali setengah. Oke, menghasilkan GY Y tambah 3/24 kali setengah GY Y tambah 3/48. Oke, sudah dapat Y. Sekarang kita cari batas Y. Batas Y. Yang mana Y itu diperoleh dengan rumus 2X kurang 3. Jadi pada saat kita mencari batas Y, kita perhatikan batas tertinggi dan terendah dari X untuk menentukan batas Y terendah dan tertinggi tersebut. Ya, kita masukkan Y sama dengan 1, bukan Y, X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2 kali 1, 2 kurang 3, negatif 1. X sama dengan 5, Y sama dengan 2 kali 5, 10, 10 kurang 3, itu 7. Maka batas Y itu adalah lebih dari negatif 1, kurang dari 7. Ditulis lengkap, GY itu Y tambah 3/48. Ini untuk batas Y-nya lebih dari negatif 1, kurang dari 7. Dan 0 untuk Y lainnya. Kita sesuaikan seperti soal cara penulisannya. Kita lanjut. Pembahasan tadi baru mengenai distribusi peluang tunggal. Sekarang yang kedua, distribusi peluang gabungan khusus untuk kontinu. Oke, perhatikan teorema 6.4. Teorema 6.4 halaman 209 yang ditanyakan bagaimana menentukan GY1, Y2 jika diberikan fx1, x2 dan ada suatu transformasi Y1, U1, X1, X2, Y2, U2, X1, X2, maka perlu dicari X1 atau inverse dari X1 itu W1
Y1, Y2, kita permisalkan X2 berbentuk W2, Y1, Y2. Ini yang pertama. Dan yang kedua perlu kita cari Jacobi. Jacobi ini untuk peluang gabungan itu diperoleh dari nilai determinan turunan X1 terhadap Y1 turunan X2. Oh, ini masih X1 terhadap Y2, yang ini baru turunan X2 terhadap Y1, dan ini turunan X2 terhadap Y2. Oke. Sehingga GY1, Y2 diperoleh dari F W1 Y1, Y2 pengganti X1, X2 nya W2 Y1, Y2 dikali mutlak Jacobi, yang mana Jacobi itu tadi determinan dari matriks ini. Oke, contoh saya ambil halaman 208 bunyi soalnya. Misalkan X1 dan X2 berubah acak kontinu dengan distribusi peluang gabungan Fx1, X2 bernilai 4x1 kali x2, di mana batas x1 lebih dari 0 kurang dari 1, batas x2 juga lebih dari 0 kurang dari 1, bernilai 0 untuk x1 dan x2 lainnya. Pertanyaannya, cari distribusi peluang gabungan Y1 berbentuk X1 kuadrat dan Y2 berbentuk X1 kali X2. Oke, kita cari solusinya. Soal ini jelas yang ditanya adalah distribusi peluang gabungan. Sungguh yang ditanya itu adalah GY1, Y2. Oke. Sesuai teorema 6.4, apa yang perlu kita cari? Kita harus cari X1, X2 dan Jacobi. Oke. Diketahui Y1 tadi adalah X1 kuadrat, Y2 adalah X1 kali X2. Oke, sekarang kita cari X1 dan X2. Maka dari bentuk yang pertama diperoleh X1 sama dengan akar dari Y1. Kemudian untuk persamaan kedua, X2 itu kan sebenarnya adalah Y2 bagi X1. Maka X2, Y2 ini harus kita ganti. Bukan. X1 ini kita harus ganti menjadi akar Y1. Menjadi Y2 per akar Y1. Karena ingat, X2 kalau sudah dirubah, itu sebelah kanannya harus W semua. Tengok, X1, nih. Di sini sebelah kanannya sudah Y.
Kemudian X2, di sini masih ada X, belum diperbolehkan, maka harus kita rubah bentuknya menjadi Y semua. Maka inilah yang X1 dan ini adalah X2, atau ini adalah W1 Y1, Y2, dan ini adalah W2 Y1, Y2. Oke. Kemudian kita cari Jacobi-nya. Oke. Jacobi, dalam Jacobi kita harus cari turunan X1 terhadap Y1, X1 terhadap Y1. Ya, X1-nya akar Y1. Oke. Ini sama dengan Y1 pangkat setengah. Ini kalau diturunkan menjadi setengah pangkat Y1, setengah kali Y1 pangkat setengah kurang 1. Menjadi setengah kali Y1 pangkat negatif setengah. Ditulis 1/2 akar Y1 karena dia pangkat negatif setengah. Oke, kita cari unsur yang kedua, turunan X1 terhadap Y2. Ingat, kita mau menurunkan ini terhadap Y2. Ada unsur Y2? Tidak, maka ini adalah konstanta menjadi 0. Kemudian, unsur yang ketiga, turunan X2 terhadap Y1. X2 ini kalau kita rubah menjadi Y2 kali Y1 pangkat negatif setengah. Benar? Oke, kita turunkan X2 ini terhadap Y1. Berarti Y2 ini adalah koefisien. Kita tulis Y2. Kemudian turunan ini menjadi negatif setengah kali Y1 pangkat negatif setengah kurang 1 sama dengan Y2 kali negatif setengah Y1 pangkat negatif 3/2. Oke, kalau kita rubah bentuknya menjadi negatif Y2 per 2 Y1 pangkat 3/2. Oke, unsur yang keempat, turunan X2 terhadap Y2. Tetap ini kita turunkan terhadap Y2, berarti ini menjadi koefisien, Y1 menjadi koefisien, ini Y2 ya. Yang ini yang diturunkan. Sehingga diperoleh, oke, kita turunkan tadi X2 terhadap Y2. Berarti kita tuliskan koefisiennya tetap Y1 pangkat setengah, ini turunannya adalah 1. Turunan Y2 adalah 1. Karena di sini 1 kali Y2 pangkat 1 kurang 1. Itu menjadi 1. Oke, sudah dapat keempat yang terkandung dari Jacobi. Kita cari Jacobi, determinan dari turunan X1 terhadap Y2, kita tulis 1/2 akar Y1. Turunan X1 terhadap Y2 0. Turunan X2 terhadap Y1 adalah negatif Y2 per 2 kali Y1 pangkat 3/2. Turunan X2 terhadap Y2 adalah, ini bisa dirubah menjadi 1 per akar Y1. Ditulis menjadi 1 per akar Y1. Oke. Bagaimana cara mencari determinan? 1 dikali
diagonal utama kurang diagonal sampingnya. Berarti 1/2 kali 2 akar Y1 kali 1 per akar Y1 kurang 0. 0 kali ini. Oke, menjadi 1/2 Y1. Ini Jacobinya. Oke, penjabaran tadi sudah kita peroleh. X1 tadi sama dengan akar Y1, X2 sama dengan Y2 per akar Y1, dan Jacobinya sama dengan 1/2 Y1. Nah, sekarang kita dapat menentukan Y1, Y2 dengan rumus tadi F W1, Y1, Y2, W2, Y1, Y2 kali mutlak Jacobi. Oke, kita masukkan F, ini adalah akar Y1, yang ini adalah Y2 per akar Y1. Kita gantikan X dengan akar Y1, X1 dengan akar Y1, X2 kita ganti dengan Y2 per akar Y1 ke Fx. Oke, ingat Fx tadi berbentuk 4x1 kali x2, maka menjadi 4 kali akar Y1 kali Y2 per akar Y1. Oh ya, ini tadi ketinggalan kali mutlak Jacobi ya. Kali mutlak Jacobi berarti mutlak 1/2 Y1. Oke, sama dengan ini habis. Tinggal 4Y2. Oke, mutlak ini menjadi 1/2 Y1. Diperoleh sama dengan 2Y2 per Y1. Oke, sekarang kita mencari batas Y1 dan Y2, karena kita sudah mendapatkan distribusi peluang Y1, Y2. Sekarang bentuk 2Y2 per Y1 ini batas Y1, Y2 nya seperti apa? Oke, kita tahu tadi Y1 itu rumusnya adalah X1 kuadrat, Y2 X1 kali X2. Kemudian X1 kita punya lebih dari 0 kurang dari 1. X2 kita punya juga lebih dari 0 kurang dari 1. Oke, batas ini kita mainkan sehingga mendapatkan batas Y1 dan Y2. Oke, untuk Y1 diperoleh dari X1 kuadrat, maka batas Y1 itu lebih dari 0 kurang dari 1. Kita cek lebih dari 0 kurang dari 1. Ini kemungkinannya. Kemudian kalau Y2 kita dapat dari X1 kali X2. Oke. Y2 itu dapat dari X1 kali maka diperoleh X1 kali X2, 0 kali 0, 0. Yang paling tertinggi 1 kali 1, 1. Oke, sekarang ini batas kemungkinan batas Y1, Y2. Apakah batas ini dari melihat ini saja telah memenuhi persamaan yang di atas? Kita cek kembali. Untuk Y1, kalau seandainya kita buat dia 0, ini, maka nilai X2 tidak terdefinisi. Maka sesungguhnya Y1 itu harusnya adalah
Y2 kuadrat. Oke, tadi kita tahu bahwa kita mau mencari batas Y1. Y2 tadi adalah akar Y2, kita perhatikan akar Y1. Oke, sekarang yang menjadi permasalahan, Y1 itu tidak boleh 0, karena pada saat kita buat Y1 sama dengan 0 di sini, itu nilainya tidak terdefinisi dan nilainya bisa imajiner. Nah, maka kita tahu bahwa X2 itu sama dengan Y2 per akar Y1. Kita tahu bahwa X2 itu batas paling rendah 0, batas paling tingginya 1. Pada saat X2 0, maka Y2 itu sama dengan 0. Karena 0 kali akar Y1 kan 0, berarti Y2 sama dengan 0, dan 0 ini sudah Y2 sudah kita peroleh ada 0 di sini. Oke, ini diperbolehkan. Tadi pada saat X2-nya sama dengan 1, maka akar Y1 itu sama dengan Y2, atau Y1 sama dengan Y2 kuadrat. Oke, inilah yang membatasi dari Y1, sehingga Y1 di sini itu tidak boleh 0 diganti dengan Y kuadrat. Oke. Ya, maka kalau ditulis secara lengkap, distribusi peluang gabungan GY1, Y2 sama dengan bernilai 2Y2 per Y1, batas Y-nya, Y1-nya lebih dari Y2 kuadrat kurang dari 1. Untuk Y2-nya lebih dari 0 kurang dari 1. 0 untuk Y1 dan Y2 lainnya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana jika transformasinya tidak satu-satu. Transformasi tidak satu-satu. Sana saya punya contoh, saya ambil contoh secara umum. Diberikan X berubah acak kontinu dengan fx sama dengan, ini saya tulis fx saja secara umum. X-nya itu batasnya negatif 1 sampai 2, 0 untuk X lainnya. Tentukan distribusi peluang berubah acak Y sama dengan X kuadrat. Oke, kasus ini pada saat kita ingin menggunakan teorema 6.3, kita perlu mencari X dan Jacobinya. Oke, kita lihat. Y itu kan tadi X kuadrat kan? Maka X itu akar Y. Nah, sekarang akar Y ini nilainya bisa plus minus. Kenapa? Karena dari batas X itu kita tahu bahwa nilainya ada negatif dan ada yang positif. Maka X itu bisa plus minus akar Y.
Oke, kemungkinannya apa saja yang nilainya plus minus akar Y? Kalau kita lihat, X tadi batasnya kan negatif 1 sampai 2. Maka nilai X yang plus minus itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Contoh, misalnya 0,5. 0,5 berada di sini, negatif 0,5 juga berada di sini. Nah, sehingga nilai X yang berada di negatif 1 sampai 1 itu X-nya itu plus minus akar Y. Kemudian X itu akan bernilai positif karena batasnya tadi kan sampai 2, berarti ada yang positif. Berarti 1 sampai 2 itu semua X bernilai positif. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan GY? Oke, menentukan GY sebenarnya prinsipnya sama dengan continue, tapi membedakannya karena di sini ada dua nilai positif dan negatif, maka ini kita harus jabarkan dulu. Ya, X sama dengan negatif Y. Nah, ini kita pisahkan lagi, itu tentu berkisar dari negatif 1 sampai 0. Terus X sama dengan akar Y, yang untuk ini berkisar dari 0 sampai 1. Oke. Karena ini ada 2, maka untuk menentukannya, GY-nya, itu kita gunakan ini tadi sebagai pengganti WY kan? Ya, tetap FWY juga. FWY-nya itu ada yang negatif, ada yang positif. Nah, berarti kita untuk yang negatif, F negatif akar Y kali Jacobi-nya. Itu dia punya Jacobi. Akar negatif akar Y punya Jacobi. Kemudian ditambah F. Di sini juga ada akar Y. Yang tadi negatif sekarang positif juga punya Jacobi. Anggap ini Jacobi 1, ini Jacobi 2. Ini untuk batas yang pertama. Oke. Kalau kita jabarkan, maka diperoleh ini karena fx-nya masih umum, tetap dibuat f min akar y. Jacobinya coba perhatikan. Untuk x sama dengan negatif akar y, itu Jacobinya kalau dicari adalah negatif 1/2 akar y. Kemudian kalau x-nya akar y, itu Jacobinya 1/2 akar y. Sehingga jika dikalikan Y1-nya positif, jadi mutlak dari negatif 1/2 akar Y tambah F akar Y kali mutlak dari 1/2 akar Y. Oke, lanjut, ini menjadi positif. F negatif akar Y kali 1/2 akar Y tambah F Y akar Y kali 1/2 akar Y menjadi F negatif akar Y tambah F akar Y per 2 akar Y. Oke, ini bentuk yang kemungkinan nilai X-nya ada 2, plus minus. Maka batasnya sama. Untuk mencari batas Y, kita masukkan X ke Y. Y-nya, oke, X-nya ini masukkan ke sini. Oke, paling rendah negatif 1. Kalau dimasukkan 1, negatif 1 kuadrat 1. Paling tinggi 1. 1 kuadrat juga 1. Sementara di dalam ini pasti ada 0. Maka sesungguhnya paling rendah itu adalah 0. 0 kuadrat 0. Paling tinggi 1 kuadrat 1. Maka batas Y-nya itu 0 sampai 1.
Oke, ini pembagian batas pertama dari X lebih dari negatif 1 kurang dari 2. Ini kita anggap yang pertama. Yang kedua, berarti G yang kedua untuk batas X lebih dari 1 kurang dari 2 ya seperti biasa. Karena di sini X-nya hanya positif akar Y, maka GY itu langsung F akar Y saja dikali mutlak Jacobi-nya, yaitu F akar Y. Jacobi dari akar Y adalah 1/2 akar Y. Atau ditulis F akar Y per 2 akar Y. Nah, sekarang batas Y yang kita cari. Ingat, Y tadi adalah X kuadrat. Sekarang kita masukkan X terendahnya 1 menjadi 1 kuadrat itu 1, tertingginya 2 kuadrat menjadi 4. Oke, sehingga jika ditulis G-nya itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama tadi ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau ditulis yang pertama tadi F akar negatif Y tambah F akar Y per 2 akar Y, batasnya Y lebih dari 0 kurang dari 1. Yang kedua F akar Y per 2 akar Y, ini Y-nya dari 1 sampai 4. Dan yang terakhir untuk batas selain Y ini adalah 0 untuk Y lainnya. Oke. Sebenarnya penjelasan ini sudah ada di teorema 6.5 yang mana secara umum GY itu adalah sigma F W1 Y1 W1 WI, bukan W1 ya, WI, I-nya itu 1 sampai K. Maksudnya seperti penyekatannya tadi, bahwa nilai X itu ada 2, berarti sini nanti K-nya ada 2 dikali mutlak JI. Karena ada 2 berarti nanti ada J1, J2. Jika ini terjadi pada transformasi tidak satu yang mana JI tadi adalah turunan pertama dari WIY I1, 2 sampai K. Atau I ini adalah kemungkinan-kemungkinan dari nilai X yang muncul.